Hai Sobat Evogat, kali ini kita akan review salah satu handphone yang akan jadi handphone terbaik di tahun 2025, yaitu Vivo X200 Pro. Kenapa ya? Ini bisa dibilang handphone terbaik di tahun 2025. Langsung aja kita bahas. Vivo X200 Pro ini punya kelebihan pada kamera tele 200 megapiksel. Ini kamera tele loh, bukan kamera utamanya. Gak cuma itu, handphone ini mampu merekam 4K dengan 120 fps. Wah, nggak kebayang sih, itu hasilnya sebagus apa ya? SoC yang dipakai sama Vivo X200 Pro yaitu MediaTek Dimensity 9400 yang punya kemampuan monster dan yang pasti irit daya. Dan beberapa hal yang menariknya mulai dari fitur-fitur AI yang menarik dan baterai yang berkapasitas 6000 mAh. Kali ini gue akan lebih fokus membahas mengenai kameranya aja ya. Kalau review-review yang lain mungkin udah banyak, tapi gue mau fokus pada bagian menariknya ini nih, kameranya. Untuk bagian back covernya dan layar masih ada lengkungan sedikit di bagian kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi feel saat digenggam tuh tidak terlalu kaku ya. Dari segi material, back covernya ini dari kaca dan framenya dari metal. Untuk warnanya X200 Pro ini di Indonesia cuma ada titanium grey dan carbon black. Aduh, sayang banget ya. Padahal warna biru ini ikonik banget nih, tapi gak rilis di Indonesia. Untuk bodinya sih ini udah bersertifikasi IP68 sekaligus IP69. Jadi yang pasti udah tahan debu, tahan air juga. By the way, IP69 ini merupakan sertifikasi tahan air dengan tekanan tinggi dan suhu yang tinggi juga. Tapi udah banyak ya di beberapa handphone mid-range yang sudah bersertifikasi IP69. Langsung aja kita beralih ke bagian yang paling penting nih, yaitu bagian kamera. Untuk kamera depannya ini sudah beresolusi 32 megapiksel fixed focus. Videonya juga udah bisa recording dengan resolusi 4K 60 fps. Beralih pada sisi belakang kamera. Vivo X200 Pro ini udah punya triple kamera dengan ditambah satu LED flash. Kamera utamanya ini 50 megapiksel dengan sensor Vivo X Sony LYT818, ukuran sensornya 1/1.28 inch. Jadi Vivo ini memang ya ada kerjasama sama Sony, bukan hanya sekedar Vivo beli di Sony. Wah, gue yakin banget sih, ini sih udah speknya para videografer dan fotografer ya. Dan ini yang menarik, slow motionnya bisa dengan resolusi 4K 120 fps. Untuk yang suka bikin video bokeh, handphone ini pun udah ada fitur 4K HDR Cinematic Portrait Video. Wow, video 4K dipadukan dengan video bokeh. Nanti kita lihat nih, pengujian kameranya. Apakah emang sebagus itu? Ini adalah video ultrawide 0,6 kali dengan menyalakan fitur mode Dolby Vision. 4K 60 fps. Kita bisa sambil berjalan. Wah, ini sih tetap stabil ya. Dan kita pakai mikrofon dari Vivo X200 Pro nya juga nih. Ini pakai lensa satu kalinya atau zoomnya. Wah, warnanya langsung berubah ya. Dan pakai lensa dua kalinya. Nah, ini yang menarik. Kamera telefoto 3.7 kali yang Vivo sebut sebagai 200 megapiksel Zeiss APO telefoto kamera. Untuk resolusinya 200 megapiksel dengan sensor isocell HP9. Ukuran sensornya 1/1,4 inch f2.67, equivalent 85 mm yang pastinya sudah dilengkapi dengan OIS, punya jarak fokus yang super dekat, jadi bisa banget nih digunakan untuk foto dan video mikro juga. Ini fitur cukup langka sih yang ada di kamera telenya handphone. Tentunya kerjasama Vivo dan Zeiss ini diteruskan di sini dengan hadirnya Zeiss T bintang coating untuk modul kameranya ini. Jadi flare yang biasa muncul seperti titik-titik itu akan terjadi sangat minim sekali. Jadi aman banget ya. Kalau mau tag video, mau malam, mau siang, mau sore, mau bikin video sematik, mau bikin video ngevlog, mau konten pun udah aman banget kayaknya ya. Oke, kali ini gue pengen bahas fitur yang ada di handphone Vivo X200 Pro. Yang pertama ada foto cepat. Ini sih harusnya kayak foto-foto kendaraan atau mungkin foto-foto atlet yang lagi lari. Dia ada beberapa mode untuk zoomnya. Ada 1 kali, 2 kali, atau 46 mm, 3,7 atau 8 mm ini telefotonya ya, dan 10 kali 230 mm. Beralih ke sampingnya ada fitur landscape. Di fitur landscape ini lebih lengkap ya. Ada 0,6, lalu ada 1 juga atau 23 mm, ada 2, ada 3,7 juga, ada 10 kali zoom dan sampai ada 50 kali zoom juga.
Pada bagian landscape ini terdapat beberapa filter, mulai dari awan berjalan, laju lalu lintas, kembang api, jejak bintang, grafiti malam, dan embun misterius. Ini harusnya kalau beberapa filter ini sih bisa dipakai dalam beberapa kondisi juga. Lalu pada bagian sisi kiri ada bagian panorama. Kita beralih ke sebelahnya dari landscape, yaitu pada bagian potret. Ini yang menarik juga ya. Pada bagian foto potret ada beberapa sensor nih. Ada sensor 23 mm, lalu 35 mm, 50 mm, 85 mm, dan yang paling akhir 135 mm. Nggak cuma itu, terdapat beberapa fitur dari Zeiss-nya. Kita bisa ngatur untuk ukuran bokehnya, dan terdapat beberapa jenis bokeh, mulai dari biotar, bispeed, sonar, pianar. Ini cukup menarik dan sangat membantu buat kalian yang suka bikin videografi atau fotografi yang berfokusan pada objek-objek tertentu. Gak cuma itu, ini juga ada beberapa fitur-fitur seperti efek-efek yang mungkin bisa memberikan mulus lebih dalam lagi ke bagian wajah atau bagian objek seperti manusia ini ya. Ini adalah video dari kamera depannya dengan menyalakan mode Dolby Vision, dan ini kita pakai mikrofon dari Vivo X200 Pro. Gimana? Enak gak kira-kira suaranya? Dan kayak buat ngevlog enak juga nih. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian fotonya nih. Ini foto basic biasa dengan kamera utama 50 megapiksel. Terdapat lensa ultrawide juga 50 megapiksel 0,6. Lalu ada lensa 46 mm, lalu ada zoom 3,7 kali. Ini kamera telefotonya. Lalu ada sampai ngezoom 50 kali. Ini sih katanya kalau misalnya kita zoom, fotonya akan semakin jelas. Tapi nanti kita coba aja. Oke, selanjutnya kita beralih ke video potret. Ini nih, video yang biasa kita kenal tuh sebagai video sinematik. Pada mode ini dilengkapi oleh beberapa fitur, mulai dari fitur overlay efek bokeh, pantulan cahaya Zeiss, dan ada LUT film juga yang lebih cocok digunakan untuk merekam video potret sehingga bisa menghasilkan gambar yang indah, dramatis, estetik pun juga dapat. Tapi untuk video potret tidak ada lensa ultrawide-nya. Hanya ada kamera utama 50 megapiksel dengan zoom 1 kali, lalu zoom 2 kali, dan kamera telefoto 3,7 kali aja. Dan untuk resolusinya pun hanya mentok di 4K 30 fps. Dan untuk 1080p bisa sampai 24 fps dan 30 fps. Untuk lebih lengkapnya kita bakal bahas nih beberapa mode-mode kamera yang ada di Vivo X200 Pro. Mulai dari resolusi tinggi, lalu ada mode pano, dokumen Ultra HD, gerak lambat, panggung. Kalau panggung sepertinya misalkan kita mau bikin video atau ngerekam video pada saat konser ya. Lalu ada selang waktu, ada pro, malam, dan bulan super. Ini nih yang menarik. Katanya Vivo X200 Pro mampu foto bulan dengan secara jelas. Nanti kita coba kali ya. Gue pribadi sangat suka dengan kamera Vivo X200 Pro. Wajar ya, banyak yang bilang handphone ini adalah salah satu kamera terbaik yang ada di handphone. Gue setuju banget, karena kameranya ini sih the best banget. Dan cocok juga nih buat teman-teman yang suka fotografi atau videografi tapi nggak mau ribet-ribet bawa kamera, pakai aja Vivo X200 Pro. Tapi nggak tahu, kalau menurut kalian apakah handphone ini kameranya paling terbaik di smartphone? Dan pastinya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Oke, segitu aja dari gua. Thank you and bye-bye.